فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggolongkan manusia kepada 3 golongan. Ada golongan orang-orang yang beriman, mukminun. Ada golongan orang-orang yang pengingkar, kafirun. Dan ada golongan yang tidak jelas kanan dan kirinya, muzabzabina baina dzalik, disebut dengan golongan munafikun. Dan masing-masing golongan itu punya ciri-cirinya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada tanda-tandanya. Kalau biasanya kita mendengar hadis tanda-tanda kemunafikan, jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Itu tanda-tanda kemunafikan. Maka pada malam ini kita akan belajar satu saja di antara tanda-tanda orang yang beriman. Saya tidak membahas tanda orang munafik, takut sama kayak ngebahas diri sendiri ya. Jadi mending saya ngebahas tentang orang beriman, mudah-mudahan
tanda-tanda itu ada pada diri kita. Kalau tanda-tanda orang kafir insya Allah nggak ada. Soalnya orang kafir nggak mau masuk ke masjid. Orang kafir itu pasti secara status juga jelas, saya mah bukan orang Islam. Yang agak-agak sering ketukar itu adalah mukmin sama munafik. Dan jumlahnya lebih banyak munafik daripada mukmin. Tetapi kita pada malam ini coba belajar tanda-tanda orang yang beriman. Di antara sekian banyak tanda-tanda, ada satu tanda-tanda yang nggak bisa dibohongin. Ada tanda orang beriman, misalnya jidatnya atharus sujud. Itu mah bisa dibohongin. Tinggal kalau sujud mah jangan pakai sajadah. Saya dulu pernah ada atharus sujud. Terus tiba-tiba jadi hilang. Kata orang dulu Ustadz soleh berarti sekarang udah gak soleh. Soalnya dulu saya kalau sholat gak suka pakai sajadah. Apalagi kalau di Mesir itu kita sering sholat di tempat terbuka aja gitu. Yang agak-agak kasar gitu sholat. Kalau sujudnya lama, kalau sujudnya sekitar membaca 2 lembar Al-Quran, itu pasti akan cepat menghasilkan atharus sujud. Padahal sujudnya baru beberapa kali. Atau bisa aja dibuat-buat. Kalau tanda-tanda fisik itu bisa dibuat-buat. Kayak misalnya orang mukmin itu secara penampilan berjenggot. Sekarang mah jenggot mah tren anak muda tahun 2016. Jadi bukan cuma orang mukmin yang berjenggot. Kan rata-rata sekarang orang pakai jenggot ya. Cenah. Orang kalau pakai jenggot itu menunjukkan kewibawaan. Termasuk pemain-pemain bola juga rata-rata sekarang udah berjenggot. Kalau nggak berjenggot maka nanti hubungi Pevi Permana, ada obat jenggot. Tapi Pevi udah tumbuh belum Pev? Udah ya? Wah, alhamdulillah. Kalau penampilan fisik ada jenggotnya, ternyata orang yang tidak beriman pun menggunakannya. Siwak. Lihat gambar posternya. Ada yang pakai marijuana. Kalau yang nggak nyambung berarti nggak ngikutin Instagram saya. Ayo follow atau. Ada yang cerutu. Ada yang siwak. Ternyata siwak itu memang sunnah Rasulullah SAW. Janggut itu sunnah Rasulullah SAW. Atharus sujud itu ciri para sahabat yang soleh. Tetapi itu bisa dibohongin. Orang bisa aja membuat-buat hal yang seperti itu sehingga dikenal sebagai orang soleh. Termasuk siwak juga. Di Arab yang pakai siwak bukan cuma orang mukmin. Orang Arab mah rata-rata pakai siwak. Saya dulu pernah ketipu gitu. Apalagi orang Arab mah bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Masa itu aja bingung? Orang Arab bahasa Arab. Awal-awal saya ke Mesir ya, saya pernah jalan-jalan ke Alexandria. Alexandria itu kota wisatanya Mesir. Di Alexandria itu ada sebuah katedral, sebuah gereja tua yang cukup klasik, ortodok. Jadi pas pada malam Jumat, kalau di sana kan liburnya hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu kalau di kita malam apa? Malam Minggu. Pada malam Jumat itu ada pengajian di gereja. Ada yang tilawah Injil di gereja. Tartil lagi bacanya tuh. Pakai makam kurdi lagi tuh. Wah, ini muzamil banget nih pokoknya. Tartil, tilawah, pakai makam kurdi. Bacanya pakai bahasa Arab. Saya dengar kok suaranya bagus nih. Ini imam dari mana nih? Suaranya bagus banget. Saya langsung samperin. Dan waktu itu saya belum khatam Al-Quran. Belum menghafal Al-Quran. Jadi nggak tahu yang mana Al-Quran, yang mana Injil. Pokoknya bahasa Arab aja. Saya datengin. Pas saya datengin ternyata ngumpul di sana ada ikhwan, ada akhwat. Yang akhwatnya nggak berjilbab. Saya kira mungkin ini baru hijrah. Jadi saya mau husnuzon, mungkin ini baru hijrah. Dan gerejanya juga nggak terlalu banyak kelihatan simbol-simbol kegerejaan. Sehingga akhirnya saya duduk, ternyata setelah saya dengar-dengar kok bahasanya beda. Dan firman-firmannya ada perbedaan dengan Al-Quran. Saya baru ngeh, ternyata saya baru saja hampir sholat isya di gereja.
Artinya kalau cuma bahasa orang Arab, semuanya juga bahasa Arab. Dan mereka nggak semuanya Muslim. Ada satu tanda-tanda mukmin yang nggak bisa dibohongin. Tapi juga nggak bisa diketahui oleh orang lain, cuma kita yang tahu. Tanda-tanda itu ada di dalam hati. Perasaan orang mukmin. Ada tanda zahir, ada tanda batin. Tanda zahir, memang mukmin itu dianjurkan berjanggut. Tapi ada juga sahabat yang janggutnya tipis, dan itu menjadi salah satu teladan saya, janggutnya tipis. Jadi kalau ada teman janggutnya kayak Ustadz Basalamah gitu ya, nah ini ada sahabat yang ala janggutnya Basalamah. Ada juga sahabat yang janggutnya ala stylenya Hananetaki. Yang penting janggutan. Bisa dibuat. Tapi kalau perasaan, hati, itu nggak bisa dibohongin. Dan hanya rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bakal membahas sedikit saja, karena ini sebetulnya cuma kultum. Atau sebutlah ini kuliah 10 menit. Kul apa tuh? Kul lah pokoknya. Maka kita akan ngebahas tentang ciri perasaan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu perasaannya gimana sih? Dalam hal apa orang beriman itu baper? Ini bagus juga jadi poster ya. Judulnya Baper fi Sabilillah. Dalam hal apa orang beriman itu baper? Kebawa perasaan banget gitu. Kan ada orang yang baper dalam urusan musik. Dia kalau udah dengar musik-musik yang genrenya dia banget tuh, dia kayak gimana gitu ya. Ada yang baper dengan sinetron, nonton sinetron sambil pegang tisu. Ada yang baper dengan misalnya kesebelasan bola yang paling dia jagoin. Kalau misalnya kalah atau gol dia nangis, kan banyak tuh euforia kayak gituan. Ada juga yang baper soal percintaan. Belum ditolak udah nangis gitu. Kenapa belum ditolak udah nangis? Karena ketahuan ternyata dia sudah dipinang orang lain. Ini kan baper tuh jadinya. Seolah-olah dunia mah sudah tidak ada harapan, hidup nggak ada artinya, saya mending mati aja. Tapi mati juga susah. Udah bunuh diri berapa kali nggak mati-mati. Yang ada adalah cedera misalnya. Baper kan? Nah, orang mukmin bapernya tuh dalam urusan apa? Apa yang membuat orang mukmin itu gampang kesentuh hatinya? Apa yang membuat seorang mukmin itu gampang tersentil perasaannya? Apaan? Salah satunya adalah kalau mendengar bacaan Al-Quran. Orang mukmin tuh kalau dengerin bacaan Al-Quran itu baper banget. Kayak orang penikmat musik yang mendengarkan musik-musik kesukaan dia. Itu langsung ngeklik banget dalam hatinya tuh. Bahkan kalau dia lagi sakit bisa sembuh gara-gara hal yang dia rasakan di dalam hatinya lewat bacaan Al-Quran. Salah satu di antara ayat yang menjelaskan bagaimana orang mukmin itu baper kalau dibacakan Al-Quran itu ada di dalam surat Maryam. Nanti teman-teman bisa buka surat Maryam ya. Di surat Maryam ayat 58. Ini salah satu ayatnya nih. Surat Maryam ayat 58. Di mana orang mukmin itu baper banget kalau mendengar bacaan Al-Quran. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Idza tutla alaihim ayatur rahman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka kharru. Kharru itu kalau dalam bahasa terjemah tersungkur. Arti tersungkur, gak kuat berdiri. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, gak kuat berdiri lagi tuh. Gemetar lututnya, langsung tersungkur. Idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan, langsung sujud. Sujud itu artinya dia nyesal karena merasa banyak dosa. Dia menghambakan diri kepada Allah. Setelah itu wabukiya, dia nangis. Kalau ini ada pada diri kita,
maka insya Allah udah jujur berarti kita orang yang beriman. Tinggal ningkatin lagi keimanannya. Tapi kalau status insya Allah sudah aman tuh, udah beriman. Kalau jarang-jarang terjadi, hanya nangis ketika kita sholatnya di Masjidil Haram, berarti iman kita itu iman yang teritorial. Kalau nangisnya cuma kalau di bulan Ramadan, berarti iman kita itu iman temporal. Tergantung kondisi. Kalau nangisnya itu pas lagi putus cinta, berarti iman kita itu iman karena si dia. Kan kalau lagi putus cinta mah hati lembut gitu ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Dan gak kuat berdiri juga. Kharu langsung gitu. Terus lupa lagi baca Al-Fatihah yang kebaca namanya gitu. Wah, saking cinta mati lah udah pokoknya. Sampai sakit. Kayak yang di tenggelamnya kapal Van der Wijk. Wah, sakit. Mau mati atau apalah. Terus tiba-tiba survive jadi penulis buku. Itu kalau bapernya bukan murni karena Al-Quran, karena masalah-masalah lain yang membuat hati kita jadi kayak agak-agak penuh dengan sentuhan perasaan. Tapi kalau murni karena Al-Quran, ada ayat-ayat tertentu kalau dibaca kita tuh pasti baper. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu udah gak kuat udah. Kalau dibacakan ayat tentang misalnya tentang neraka, tentang kiamat, tentang azab, itu langsung baper. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. Langsung sedih. Itu insya Allah hatinya, perasaannya sudah beriman. Makanya kalau kita baca sirah para sahabat itu, rata-rata sahabat paling gampang nangis kalau baca Al-Quran. Yang dulunya susah nangis, kalau dibacain Al-Quran jadi nangis. Dan yang terkenal paling sangar gitu, paling keras orangnya, jangankan nangis, merasa sakit juga nggak pernah, apalagi sampai nangis. Umar ibn Khattab dan Khalid bin Walid. Tapi ketika dibacakan ayat Idza waqa'atil waqi'ah, dibacakan ayat Al-Haqqah, فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما Begitu sampai di kalimat dibelenggu, khudhuhu faghulluh. Udah Umar pingsan udah. Orang sekelas Umar itu bisa pingsan, bukan karena musuh, karena ayat Al-Quran. Ini menunjukkan berarti fisiknya tangguh, tapi hatinya lembut. Itulah sosok Umar bin Khattab, mukmin. Kita kalau mereka baca Al-Quran nggak bisa tidur, kalau kita nggak bisa tidur baca Quran. Pas mau tidur baca Quran, jadi nggak tidur tuh, udah semalaman aja sampai pagi. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, di masa Rasulullah dulu, kalau kita sholat subuh di Masjid Nabawi, kita akan melihat wajah dengan mata-mata yang bengkak karena semalaman mereka menangis. Kalau sekarang, pagi-pagi kita masuk kantor, mata pada bengkak karena baru bangun tidur. Beda, bapernya tuh beda. Dan ini adalah ciri-ciri paling jujur lah udah. Kalau kita nggak ngerasain ini, maka kita perlu lebih banyak lagi belajar. Perlu lebih banyak lagi bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini bukan soal faham gak faham. Karena ada orang gak faham Al-Quran pun tetap baper dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat. Apalagi kalau faham. Gak faham aja bisa dapat, di hatinya tuh dapat banget. Apalagi kalau faham. Saya pernah ngimamin sholat di Masjid Kota Baru Parahyangan. Terus ada salah satu kru TV yang lagi ngeliput. Pas sudah selesai sholat Jumat, dia datang ke saya bilang, Ustadz tadi baca surat apa? Kok kayaknya surat itu kena banget di saya. Saya tadi nangis Ustadz. Pertama saya nangis sejak saya baligh. Dulu saya nggak pernah nangis kalau sholat. Khusyuk juga enggak, apalagi nangis. Ini bukan cuma khusyuk, nangis. Ustadz baca surat apa? Saya sebutin suratnya. Oh mungkin itu surat mengenai saya Ustadz. Ternyata benar.
Suratnya adalah surat An-Nisa ayat 1. Kamu mah belum nikah, makanya kena di ayat itu. Artinya nggak ngerti juga, kena di perasaannya. Bisa jadi kena itu bukan karena dia paham, tapi emang ayat itu lagi ngomongin dia banget. Dan saya pernah kayak gitu, lagi acara gathering naik bus sama teman-teman. Waktu itu saya lagi banyak masalah. Oh banyak masalah pokoknya. Sehingga saya jadi kayak orang agak-agak blow on gitu, diem aja karena lagi banyak masalah. Pas lagi naik bus, karena emang gatheringnya dengan para ustadz ya, pasti kan yang di setel itu bacaan Al-Quran. Nah ternyata bacaan yang di setel di situ adalah ayat surat Al-Ankabut dari awal. Itu ceritanya tentang apa? Bahwa tidak ada orang yang mengaku beriman kecuali pasti diuji. Ini ayat saya banget nih. Langsung kena dengan ayat itu. Ada ayat-ayat tertentu yang kalau dibacakan kita akan pasti masuk ke perasaan kita. Jadi bukan cuma soal faham, tapi soal perasaan kita ini peka nggak sih dengan Al-Quran? Orang kadang-kadang baru dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat tuh. Al-Fatihah, siapa sih yang nggak ngerti surat Al-Fatihah? Kenapa ada yang dengan Al-Fatihah dia menangis, ada yang biasa aja? Bukankah kita semua udah ngerti terjemah dari surat Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang hidupnya nikmat, dia baper di ayat itu. Ya Allah, Engkau baik banget. Hidup saya selama ini luar biasa bahagia, nikmat, tidak ada masalah-masalah besar. Allah Maha baik. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini orang yang banyak dosa baper di situ. Ya Allah, gimana saya akan menghadap Engkau nanti sementara saya banyak dosa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang punya banyak masalah baper di ayat itu. Masing-masing harusnya ada yang ngeklik di hatinya. Kenapa ada yang dapat, ada yang enggak? Soal hati kita. Peka enggak terhadap ayat Al-Quran? Makanya kata Allah, Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Orang mukmin kalau dibacakan Al-Quran, dia tidak kuat berdiri, dia tersungkur, dia sujud dan dia menangis. Gimana caranya supaya kita bisa ngerasain nikmatnya menangis karena Al-Quran? Jangan bilang cengeng. Cengeng itu menangis karena dunia. Cengeng itu menangis karena urusan dunia. Dunia itu cengeng kalau menurut para sahabat. Tapi kalau menangis karena akhirat, menangis karena Al-Quran, itu bukan cengeng, itu mukmin, kepekaan jiwa. Gimana caranya biar kita dapat nih nikmatnya menangis saat mendengar bacaan Al-Quran? 2 aja, gak usah banyak-banyak. 1, kalau sholat, bacalah Al-Quran sebaik yang kita bisa. Kalau nggak bisa, ikutlah sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya baik. Insya Allah gampang mendapatkan suasana perasaan hati. Sekarang udah banyak imam-imam yang bagus bacaannya. Sekarang di Bandung yang lagi ngetop tuh kan Muzamil, lulusan ITB, Imam Masjid Al-Latif, yang bacaannya luar biasa. Udah aja ke Al-Latif. Sholat subuh di Al-Latif, insya Allah dapat tuh. Nanti sholat Jumat cari lagi yang masjidnya, yang imamnya enak. Ada masjid DT Darut Tauhid, ada masjid di sini, ada di masjid-masjid yang lain seperti Salman, Masjid Al-Murabi, ada Syekh Yazin. Banyak sekarang imam-imam yang bacaannya powerful, nggak kayak zaman dulu. Dulu susah nyari imam-imam yang seperti ini, karena dulu imam itu adalah senioritas. Kalau sekarang imam itu profesionalitas. Alhamdulillah. Sehingga kita azan juga udah baper tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya azan ala Masjidil Aqsa. Dapat. Jadi semangat ke masjid. Saya pernah lagi dirawat di Advent kemarin tuh. Pas lagi dirawat di Advent, muazinnya tuh luar biasa. Di sebelah Advent ada masjid, muazinnya tuh luar biasa, powerful. Saya lagi di infus. Itu pas dengar suara azan, saya pengen merangkak ke masjid. Saking tergeraknya lewat suara yang powerful. Mungkin bukan cuma suara modalnya, dia juga khusyuk gitu. Dia memanggil orang sholat itu pakai hati, sehingga sampainya ke dalam hati. Apalagi bacaan, coba. Kenapa kalau kita sholat di Masjidil Haram dapat banget? Pertama perasaan kita udah
bersih di sana. Kedua, imam-imamnya kita husnuzon orang-orang yang soleh yang membacanya dengan faham dan khusyuk. Cara yang pertama kalau mau dapat nikmatnya menangis karena Al-Quran, carilah sholat taraweh yang bacaannya enakeun. Sholat taraweh yang bukan 15 menit selesai. Wah. Kayak saya pernah cerita, baru takbir di sini, di sana udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat, Kita juga baru takbir, belum juga baca Al-Fatihah, baru baca doa iftitah. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan keren tuh ya. Memecahkan rekor muri sholat tercepat di Indonesia. Cari yang bacaannya nikmat, santai, nggak usah terburu-buru. Boleh panjang, boleh pendek, yang penting menikmati bacaan Al-Quran. Dan malam ini kita nggak akan baca panjang-panjang. 2 juz lah. Kita baca paling cuma totalnya 2 lembar. Nggak akan panjang, tapi akan nikmatin. Diulang-ulang di ayat tertentu, diulang-ulang. Nikmatin aja ayat. Nggak akan panjang. Cuma 2 lembar dari 10 rakaat. Cari masjid-masjid yang bisa membuat iman kita bertambah ketika sholat. Kan kata Allah di surat Al-Anfal gimana? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu. Gimana? Zadathum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Cari masjid yang kayak gitu. Masjid yang bisa ngecas iman kita. Karena dengan sholat tarawih yang imannya dicas, insya Allah Ramadan kita itu akan berkualitas terus. Setiap hari dicas, setiap malam tuh ngecas. Pakai bacaan Al-Quran yang powerful. Cara kedua, baca sendiri di waktu malam. Gak usah banyak-banyak, tapi diulang-ulang. Satu ayat, yang menurut kita nih kayaknya ayat ini cocok nih buat saya nih. Udah ulang-ulang aja ayat itu. Atau biar nggak terlalu monoton, nambah dikit, balik lagi ke situ. Nambah dikit, balik lagi ke situ. Gitu aja terus. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Dalam satu malam Ibnu Mas'ud hanya membaca 1 ayat saja. Tapi dirasakan di hatinya. Bisa seperti itu. Jadi 2 cara. Dengerin bacaan orang lain. Karena Rasul saja yang soleh masih suka mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari itu kalau baca Quran, yang suka ngedengerinnya cuma bukan manusia. Malaikat juga pada turun dari langit pengen dengerin bacaan Abu Musa. Sehingga suatu malam ketika Abu Musa lagi baca Quran, langit itu penuh dengan cahaya. Dikira cahaya bintang. Ternyata kata Rasul, itu bukan cahaya bintang. Itu cahaya malaikat yang turun ingin mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Rasulullah pun mendengar bacaan Abu Musa. Ketika datang Rasulullah, Abu Musa nggak pede. Terus Abu Musa bilang, ya Rasulullah, gimana saya bacakan ayat yang diturunkan kepadamu? Kata Rasulullah, aku suka mendengar darimu, wahai Abu Musa. Sesungguhnya Allah telah memberimu seruling-seruling keluarga Daud. Jadi yang suaranya bagus disebut punya seruling keluarga Daud. Rasul suka dengar dari Abu Musa. Maka mendengarkan bacaan yang bagus itu termasuk di antara sunnah Rasul. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menikmati perasaan orang mukmin walaupun sejenak, sehingga kita bisa tahu, oh gini ya rasanya para sahabat dulu kalau mendengar bacaan Al-Quran. Dan menambah khusyuk, menambah iman, sehingga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan baca dimulai, kalau ada yang mau nyimak, dimulai dari ayat kursi, awal juz 3. Kita akan baca paling cuma 2 lembar setengah, tapi coba kita nikmati setiap ayat-ayatnya. Barakallahu li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Shaf diluruskan dan dirapatkan.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى dulu. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى تدري. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه
فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان لربه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استوى. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم، لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله على هذه الليالي المباركة. الحمد لله، الحمد لله على هذا الشهر المبارك. الحمد لله، الحمد لله على رمضان. الحمد لله على القيام. الحمد لله على الصيام. الحمد لله على الإيمان. الحمد لله على القرآن. الحمد لله على الإسلام. الحمد لله على هذه النعم. يا رحمن، يا رحمن. ربنا ما أرحمك، ربنا ما أحلمك، ربنا ما أجودك، ربنا ما أكرمك. يا الله لك الحمد ولك الشكر يا الله. إليك أسلمنا يا الله، وعليك توكلنا يا الله. إليك أسلمنا يا ربنا، وعليك توكلنا يا ربنا، وإليك أنبنا يا ربنا، وبك آمنا يا ربنا، وبك خاصمنا يا ربنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي باكستان اللهم انصر المسلمين في يمن اللهم انصر المسلمين في روهينيا اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat Ramadan. Sungguh tidak ada yang lebih bahagia bagi kami dalam sisa waktu yang kami dapatkan, dalam sisa usia yang Engkau berikan kepada kami, kecuali kami mendapatkan setiap harinya kebaikan-kebaikan seperti bulan Ramadan. Ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu yang telah menganugerahkan kepada kami kaum muslimin bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan ampunan dosa ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau menjanjikan akan membukakan pintu surga selebar-lebarnya ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan menutup pintu neraka serapat-rapatnya ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan membelenggu semua syaitan-syaitan ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan melipat gandakan pahala setiap kebaikan ya Allah. Bulan yang di dalamnya Engkau berjanji akan menganugerahkan dan menghadiahkan Lailatul Qadar ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur karena kami masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Dan segala puji dan segala kebaikan bagimu ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami hidayah sehingga kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kami tahu meskipun kami mendapatkan 1000 Ramadan, seandainya Engkau tidak memberi kami hidayah, maka bulan-bulan itu tetap menjadi sia-sia dalam hidup kami ya Allah. Bukan karena Ramadan saja hidup kami menjadi lebih baik. Bukan karena rumah kami dekat dengan masjid, kami hadir di dalam masjid. Bukan karena kami mampu membaca Al-Quran sehingga kami banyak membacanya. Tetapi semua itu karena hidayah darimu ya Allah.
Betapa banyak hamba-hambamu yang rumahnya bersebelahan dengan masjid, tetapi mereka belum melangkahkan kakinya ke dalam masjid. Betapa banyak hamba-hambamu yang mengerti Al-Quran, tetapi belum mampu mengamalkan isi Al-Quran. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mampu mendengar azan, tetapi belum mampu memenuhi panggilannya. Betapa banyak dari hamba-hambamu yang mengerti kebaikan, tetapi belum mampu untuk mengikutinya, ya Allah. Semua itu tergantung kepada hidayah yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu itu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, beri kami hidayah, ya Allah. Dan sempurnakanlah hidayah itu di dalam hati kami, ya Allah. Beri kami hidayah, ya Allah, seperti yang telah Engkau berikan kepada para anbiya, kepada para siddiqin, kepada para syuhada, dan juga kepada para solehin. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kadang baru saja kami lakukan, ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga pandangan mata kami, ya Allah. Ampunkanlah, ya Allah. Jangan sampai puasa kami menjadi sia-sia gara-gara dosa-dosa kami, ya Allah. Kami berpuasa tetapi belum mampu menjaga lisan kami dari membicarakan orang lain, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan puasa-puasa kami ini menjadi sia-sia saja karena lisan kami yang belum terjaga, ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga tangan kami dari mengambil hak orang lain, ya Allah. Kami berpuasa tetapi kami belum mampu menjaga hati kami dari dengki kepada orang lain, ya Allah. Kami berpuasa tetapi hati kami masih saja cinta kepada dunia, ya Allah. Padahal kami tahu dunia tidak boleh masuk ke dalam hati seorang mukmin, walaupun mereka menggenggamnya dengan erat di tangannya. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala kotoran, ya Allah. Kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Siang dan malam kami bermaksiat kepadamu, ya Allah. Seolah-olah neraka-Mu tidak ada dan kami tidak takut, ya Allah. Siang dan malam kami durhaka kepadamu, meninggalkan panggilan dan kewajiban-kewajiban untuk taat kepadamu, ya Allah. Pagi hari kami tidur, padahal kami tahu ada waktu subuh di sana. Dan kami mengabaikan sholat subuh sekian tahun dalam hidup kami, ya Allah. Kami mengabaikan sholat sekian tahun dalam hidup kami, ya Allah. Padahal kami tahu bahwa amalan yang pertama akan ditanya dan dihisab nanti adalah tentang sholatnya, ya Allah. Bagaimanakah nasib kami nanti di akhirat jika Engkau bertanya tentang sholat kami selama ini, ya Allah. Bagaimanakah kami harus menjawab pertanyaan itu, ya Allah. Lalu bagaimana kami akan mengandalkan amalan-amalan kami yang lain jika sholat kami telah rusak, ya Allah. Maafkanlah kami di dunia, ya Allah, sebelum Engkau menghukum dan menyidang kami nanti di akhirat, ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami di masa lalu, ya Allah. Ampunkanlah durhaka kami terhadap orang tua kami, ya Allah. Ampunkanlah kedurhakaan kami kepada ibu kami, ya Allah. Kedurhakaan kami kepada ayah kami, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, bahkan kami belum berbakti kepada keduanya, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ya Rabbana, tolonglah kaum muslimin, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Gaza, ya Allah. Tolonglah kaum muslimin di Suriah, ya Allah. Dengarkanlah jeritan-jeritan anak-anak kami yang ada di Palestina, ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Gaza, ya Allah. Jeritan anak-anak yatim di Suriah, ya Allah. Yang kami tidak mendengarnya dan Engkau Maha mendengar, ya Allah. Dengarkanlah rintihan para janda-janda yang ditinggalkan suaminya, ya Allah. Dengarkanlah jeritan kaum muslimin di Irak, ya Allah. Di Yaman, di Rohingya, di seluruh dunia, ya Allah. Engkaulah Maha penolong terhadap hamba-hambamu, ya Allah. Ya Rabbana, berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Berilah hidayah kepada teman-teman kami yang ada di Bandung. Dan pertemukanlah kami dengan teman-teman kami di dalam rumah-Mu yang mulia, ya Allah. Sebagaimana Engkau sering mempertemukan kami di dalam majelis-majelis kami yang selama ini kami lakukan, ya Allah. Sebagaimana kami sering bertemu dalam permainan kami, dalam senda gurau kami, dalam tempat-tempat kami berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman kami, ya Allah.
Maka pertemukanlah kami di dalam rumah-Mu dalam zikir kepadamu ya Allah, dalam halakoh-halakoh ilmu tentang agamamu ya Allah. Ya Allah, tariklah hati hamba-Mu, teman-teman kami agar mereka mau datang ke majelis-majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam hati setiap hamba-Mu. Kami hanya mampu mengajak tetapi tidak mampu memberi hidayah ya Allah. Berilah hidayah kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia, terutama pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung sebagai teladan bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia ya Allah. Jadikanlah masjid-masjid di Bandung penuh dengan anak-anak muda ya Allah. Jadikanlah anak-anak muda di Indonesia, terutama di Bandung, mau bergerak untuk berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah pemuda-pemuda Bandung seperti pemuda Ashabul Kahfi ya Allah. Seperti kaum Muhajirin ya Allah. Seperti kaum Ansar ya Allah. Tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimah. Berikanlah ke dalam hati mereka rasa malu dan kehormatan. Jadikanlah mereka perempuan-perempuan yang Engkau cintai. Seperti Engkau mencintai Khadijah, seperti Engkau mencintai Aisyah, seperti Engkau mencintai Fatimah, seperti Engkau mencintai Maryam, dan seperti Engkau mencintai Asiyah. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11, ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan. Dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance, itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk. Dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan. Dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman,
Di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar nge-booster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis, caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit, bukan cuma di langit tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah nggak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?